Baiklah, kalau kalian tidak mau makan, saya makan sendiri. Jangan! Itu babi! Suatu malam di Baghdad, 100 ulama besar menyeret satu orang ke istana. Mereka berteriak di depan Sultan. Orang ini makan babi. Sultan pun kaget, karena orang yang mereka tuduh adalah Abu Nawas. Semua orang yakin kali ini Abu Nawas benar-benar melakukan kesalahan besar. Tapi yang tidak mereka tahu, malam itu sebenarnya adalah bagian dari kisah Abu Nawas paling cerdik yang pernah terjadi di Baghdad. Sebuah rencana sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Bijak Abu Nawas. Mohon dukungannya untuk sedekah subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Saya doakan bagi setiap tangan yang menekan tombol subscribe hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diluaskan pintu rizkinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sore itu matahari Baghdad mulai turun perlahan, mewarnai dinding-dinding kota dengan cahaya keemasan. Biasanya waktu seperti ini adalah waktu paling ramai di pasar. Pedagang berteriak menawarkan barang, anak-anak berlarian, dan para pembeli menawar harga sambil tertawa. Tapi hari itu suasananya berbeda. Pasar masih ramai, tapi anehnya, sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada orang, justru orangnya banyak. Hanya saja suara mereka seperti ditahan. Orang berbicara pelan, tertawa pun seperti takut terdengar. Di salah satu sudut pasar, Abu Nawas sedang duduk santai di bangku kayu depan kedai teh. Ia memandangi keadaan sekitar dengan kening berkerut. Baghdad kok rasanya kayak rumah orang lagi tidur siang ya? Gumamnya pelan. Penjual teh di depannya menghela napas. Iya, Tuan Abu. Sejak rombongan ulama dari negeri seberang datang, semua orang jadi takut salah. Abu Nawas mengangkat alis. Takut salah? Emangnya Baghdad ini sekolah? Penjual teh tertawa kecil, lalu langsung menutup mulutnya sendiri. Abu Nawas menyupitkan mata. Nah tuh, baru ketawa sedikit langsung ditahan. Kenapa? Penjual teh mendekat sambil berbisik. Mereka tidak suka orang terlalu banyak tertawa. Katanya tanda hati lalai. Abu Nawas menatap kosong beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Lah, kalau begitu, kambing di pasar ini paling sore, soalnya mereka jarang ketawa. Penjual teh tidak bisa menahan tawa. Ia langsung menutup mulut lagi. Pelan, Tuan Abu, pelan. Abu Nawas hanya nyengir. Tiba-tiba kerumunan orang di ujung pasar mendadak menyingkir memberi jalan. Rombongan lelaki berjubah putih berjalan perlahan melewati pasar. Sorban mereka tinggi, janggut mereka panjang dan rapi. Wajah mereka terlihat sangat serius. Seorang anak kecil yang tadi berlari-lari langsung berhenti. Ibunya menarik tangannya. Diam, jangan ribut. Abu Nawas menatap rombongan itu sambil menyeruput teh. Wah, kayak rombongan hakim keliling. Penjual teh berbisik lagi. Mereka ulama besar dari negeri jauh, katanya sangat alim. Alim sih bagus, kata Abu Nawas santai. Tapi kenapa auranya kayak mau meriksa pajak? Belum selesai ia bicara, salah satu ulama tiba-tiba berhenti di depan seorang pedagang semangka tua. Pedagang itu sedang tertawa keras bersama pembelinya. Kalau semangka saya tidak manis, saya kasih gratis 2. Tiba-tiba bayangan jubah putih menutup lapaknya. Pedagang itu langsung berhenti tertawa. Ulama itu menatapnya dingin. Apakah pantas seorang muslim tertawa bertahak-tahak di tengah pasar? Pedagang tua itu gugup. Saya hanya bercanda sedikit, Tuan. Ulama itu menggeleng pelan. Tawa berlebihan membuat hati keras. Ingatlah kematian. Pasar langsung hening. Pedagang itu menunduk. Maafkan saya. Rombongan ulama itu melanjutkan langkah tanpa menoleh lagi. Pedagang semangka terlihat kehilangan semangat. Abu Nawas memandang pemandangan itu sambil menghela napas panjang. Penjual teh berbisik. Kasihan pedagang itu, padahal dia orang baik. Abu Nawas mengangguk. Iya, semangkanya juga enak, saya pernah ngutang 2 kali. Penjual teh tertawa lagi, lalu buru-buru menahan diri. Abu Nawas menepuk meja. Tenang saja, ketawa sedikit tidak bikin malaikat pusing. Penjual teh berkata pelan. Tapi mereka bilang orang yang terlalu senang dunia bisa lupa akhirat. Abu Nawas menggaruk kepalanya.
Kalau begitu burung di langit juga harus ditegur. Mereka nyanyi tiap pagi. Tak jauh dari situ pedagang semangka masih terlihat murung. Abu Nawas berdiri lalu berjalan ke arahnya. "Pak, semangkanya berapa?" Pedagang itu menjawab lesu. 3 dirham. Abu Nawas mengambil satu semangka lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Baiklah, kalau semangka ini tidak manis, saya akan tertawa 2 kali lebih keras." Beberapa orang di sekitar tidak bisa menahan senyum. Pedagang tua itu akhirnya tertawa kecil lagi. "Haha, kalau begitu saya doakan manis sekali Tuan Abu." Abu Nawas ikut tertawa. "Bagus, kota ini butuh lebih banyak tawa." Ia kemudian menoleh ke arah rombongan ulama yang sudah jauh di ujung jalan. Matanya menyipit sedikit. Dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Ia bergumam pelan. "Kenapa ya? Orang yang paling serius sering merasa paling suci." Ia menggigit semangka itu. Manis." Abu Nawas mengangkat bahu sambil berjalan pergi. Ternyata tertawa tidak mengurangi rasa semangka, dan sepertinya juga tidak mengurangi iman. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah kegelisahan mulai tumbuh. Apakah kesalehan memang harus selalu terlihat kaku? Atau ada sesuatu yang salah dengan cara orang memahaminya? Malam itu, Istana Baghdad terlihat lebih terang dari biasanya. Ratusan lilin besar menyala di sepanjang dinding aula kerajaan. Cahaya mereka memantul di lantai marmer hingga membuat ruangan terlihat seperti lautan cahaya. Pelayan lalu lalang membawa nampan makanan. Aroma domba panggang bercampur rempah-rempah memenuhi udara. Seorang koki istana berdiri dengan bangga di dekat pintu dapur. "Ini domba terbaik yang pernah saya masak," bisiknya kepada temannya. "Kalau tamu tidak suka, saya pensiun saja." Temannya tertawa kecil. Di ujung aula, Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan senyum ramah. Di depannya, sekitar 100 ulama tamu duduk rapi di atas bantal-bantal sutra. Abu Nawas duduk di sisi ruangan sambil memperhatikan suasana dengan santai. Ia mencium aroma domba panggang, lalu berbisik pada pelayan di dekatnya. "Kalau ini tidak dimakan, saya siap jadi relawan." Pelayan menahan tawa. Tak lama kemudian, Sultan mengangkat tangan. "Silahkan, tuan-tuan yang mulia, nikmatilah hidangan kami." Para pelayan segera meletakkan nampan besar di depan para ulama. Domba panggang yang masih mengepulkan asap terlihat sangat menggoda. Kulitnya kecoklatan, mengkilat oleh madu dan mentega. Namun anehnya, tidak ada satupun yang menyentuhnya. Abu Nawas menunggu beberapa detik. Lalu beberapa detik lagi, masih tidak ada yang makan. Ia menoleh ke pelayan. "Ini makan malam atau lomba menatap domba?" Pelayan hampir tersedak menahan tawa. Akhirnya, pemimpin rombongan ulama mengangkat tangannya. "Paduka Sultan," katanya pelan. Sultan tersenyum ramah. "Ya, Syekh, apakah hidangannya kurang?" Ulama itu mengelus janggutnya. "Kami menghargai jamuan ini, namun kami harus berhati-hati." Sultan mengangguk. "Tentu, silahkan makan dengan tenang." Ulama itu menunjuk ke arah domba panggang. "Siapa yang menyembelih hewan ini?" Sultan terlihat sedikit bingung. "Tukang jagal istana kami." "Apakah dia seorang ahli ibadah?" Sultan mengerutkan kening. "Dia orang baik." Seorang ulama lain menyela. "Apakah ia menjaga wudunya saat menyembelih?" Seorang ulama lain menambahkan. "Apakah pisaunya cukup tajam agar hewan tidak merasakan sakit?" Ulama ketiga berkata, "Apakah saat menyembelih dia membaca doa dengan khusyuk?" Ruangan mulai terasa canggung. Abu Nawas menoleh ke pelayan. Sebentar lagi mereka juga tanya dombanya sekolah di mana. Pelayan menunduk sambil menahan tawa. Sultan mencoba tetap tenang. "Tuan-tuan, domba ini halal dan disiapkan oleh koki terbaik kami." Namun seorang ulama lain mengangkat alis. "Halal menurut siapa?" Ruangan semakin sunyi. Sultan mulai terlihat tidak nyaman. Abu Nawas berbisik pelan pada dirinya sendiri. Kalau begini terus, nanti buah kurma juga ditanya riwayat hidupnya. Salah satu ulama menunjuk ke arah nampan emas. Dan penyajian ini terlalu mewah. Kemewahan bisa mendekatkan manusia pada kesombongan. Abu Nawas langsung melihat meja. "Kalau begitu, saya siap menyelamatkan mereka dari kesombongan." Pelayan menoleh bingung. "Maksud tuan, saya bisa makan semuanya?" Pelayan hampir tertawa keras. Akhirnya Sultan berkata, "Jika tidak ingin dagingnya, mungkin kalian bisa menikmati buah dan minuman." Para ulama saling pandang. Akhirnya mereka hanya mengambil beberapa buah. Itu pun dengan wajah serius seperti sedang menjalankan tugas berat.
Abu Nawas memandang pemandangan itu dengan wajah heran. Ia berbisik kepada pelayan. Pertama kali saya lihat orang makan kurma dengan ekspresi seperti sedang membaca kitab hukum. Pelayan menjawab pelan. Mungkin mereka takut kurmanya terlalu bahagia. Abu Nawas tertawa kecil. Di sisi lain aula, Sultan tampak menahan rasa malu. Jamuan yang seharusnya menjadi pesta persahabatan justru berubah menjadi suasana kaku. Abu Nawas memperhatikan semuanya dengan serius. Ia melihat pelayan yang gugup. Ia melihat koki yang kecewa karena masakannya tidak disentuh. Dan ia melihat para ulama yang duduk dengan wajah penuh penilaian. Abu Nawas menghela nafas. Ia berkata pelan dalam hati, kalau kesalehan dipakai untuk merendahkan orang lain, itu bukan lagi kebijaksanaan. Ia menatap domba panggang yang masih utuh di meja. Kasihan kamu, gumamnya pelan. Pelayan bertanya, kenapa kasihan tuan? Abu Nawas menjawab santai, kamu mati untuk dimakan, tapi malah dijadikan bahan interogasi. Pelayan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Sementara itu, Abu Nawas menatap para ulama yang masih sibuk berbisik satu sama lain. Dalam hatinya muncul tekad kecil. Kalau kesombongan ini dibiarkan, pikirnya pelan, Baghdad akan kehilangan satu hal yang paling indah. Ia memandang ruangan yang kaku itu. Kegembiraan. Malam di Baghdad biasanya tenang. Angin dari sungai Tigris berhembus pelan melewati lorong-lorong kota, membawa aroma kurma dan tanah gurun yang hangat. Tapi malam itu terasa berbeda bagi Abu Nawas. Di rumah kecilnya, ia terbaring di atas dipan kayu sambil menatap langit-langit. Matanya terbuka lebar. Sudah hampir 1 jam ia hanya bolak-balik memiringkan badan. Kiri panas. Ia berguling ke kanan. Kanan juga panas. Ia duduk tiba-tiba. Hah, ini bukan panas, ini pikiran. Dari dalam kamar, istrinya yang sedang setengah tertidur bergumam. Kang, kalau tidak bisa tidur, jangan ajak langit-langit ngobrol. Abu Nawas menoleh. Dinda, kamu bangun? Belum, aku cuma protes dalam mimpi. Abu Nawas menghela napas panjang. Ia bangkit lalu berjalan ke jendela kecil rumahnya. Di luar, bulan sabit menggantung di langit Baghdad. Ia bersandar di kusen jendela. Dinda, katanya pelan. Iya, menurutmu orang yang paling serius itu pasti paling suci. Istrinya membuka satu mata. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Abu Nawas menggaruk kepalanya. Karena hari ini aku melihat orang yang wajahnya serius sekali, tapi hatinya seperti penuh penghakiman. Istrinya duduk di kasur. Kang, kamu masih memikirkan para ulama itu? Abu Nawas mengangguk. Di pasar mereka menegur orang tertawa. Di istana mereka menolak makanan. Kalau terus begitu, sebentar lagi orang Baghdad takut bersin. Istrinya tersenyum kecil. Kang, mereka ulama besar, ilmunya tinggi. Abu Nawas mengangkat bahu. Ilmu tinggi itu bagus. Ia berhenti sebentar. Tapi kalau hidungnya ikut tinggi, itu bahaya. Istrinya menahan tawa. Kamu ini... Abu Nawas berjalan mondar-mandir di ruang tamu kecil. Dinda, aku tidak marah karena mereka alim. Aku marah karena mereka membuat orang lain merasa kecil. Ia berhenti dan menatap istrinya. Agama itu harusnya bikin hati adem, bukan bikin orang takut ketawa. Istrinya berpikir sebentar lalu berkata pelan. Lalu, kamu mau apa? Debat dengan mereka? Abu Nawas langsung menggeleng keras. Wah jangan, kalau debat kitab aku kalah sebelum mulai. Belum juga ngomong mereka sudah keluarkan 300 hadis. Istrinya tertawa kecil. Lalu bagaimana? Abu Nawas duduk di kursi sambil menopang dagu. Itu yang sedang kupikirkan. Ia menatap langit-langit lagi. Kalau aku ceramah, mereka bilang aku bukan ulama. Kalau aku debat, mereka punya kitab lebih tebal. Jadi, harus pakai cara lain. Istrinya mengernyit. Cara apa? Abu Nawas tersenyum tipis. Cara yang membuat mereka melihat diri mereka sendiri. Istrinya bingung. Seperti bercermin. Persis. Ia menjentikkan jari. Cermin. Istrinya semakin bingung. Cermin apa? Abu Nawas berdiri dengan semangat. Cermin kesombongan. Ia mulai berjalan mondar-mandir lagi. Kalau orang sombong dikasih nasihat biasanya tidak mempan. Kenapa? Karena mereka merasa paling benar. Lalu, Abu Nawas menyeringai. Kalau begitu, kita biarkan mereka jatuh ke lubang yang mereka gali sendiri. Istrinya menatap curiga. Kang, wajahmu sekarang mirip orang yang mau bikin masalah. Abu Nawas tertawa. Bukan masalah, pelajaran. Ia mendekat ke istrinya. Bayangkan begini,
Kalau seseorang terlalu cepat menilai orang lain, istrinya menyambung, "Dia bisa salah." Abu Nawas mengangguk. "Betul." Dan kalau salahnya terlihat jelas di depan banyak orang, istrinya tersenyum. "Dia akan malu." Abu Nawas menepuk tangan pelan. "Nah." Istrinya menatapnya lama. "Kang, kamu sudah punya rencana ya?" Abu Nawas mengangkat alis. "Sedikit." "Sedikit bagaimana?" Abu Nawas mendekat lalu berbisik seperti sedang merencanakan pencurian besar. "Besok aku akan lakukan sesuatu yang membuat seluruh Baghdad heboh." Istrinya langsung duduk tegak. "Heh, jangan bilang kamu mau bikin ulama marah." Abu Nawas tersenyum santai. "Bukan marah, kesal sedikit saja." "Kesal bagaimana?" tanya istrinya curiga. Abu Nawas mengangkat bahu. "Mungkin 100 orang kesal sekaligus?" Istrinya memegang kepala. "Ya Allah, suamiku ini benar-benar cari masalah." Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang saja, Dinda." Ia berjalan kembali ke jendela malam dan melihat langit malam Baghdad. Di kepalanya ada sebuah rencana gila mulai terbentuk. Rencana yang bisa membuat para ulama itu melihat wajah mereka sendiri di dalam cermin yang tidak mereka duga. Dan besok pagi, sandiwara itu akan dimulai. Pagi di Baghdad biasanya dimulai dengan suara ayam, pedagang roti, dan orang-orang yang buru-buru menuju pasar. Namun pagi itu ada sesuatu yang aneh. Di sebuah gang kecil dekat rumahnya, Abu Nawas keluar rumah dengan sorban agak miring dan wajah yang terlihat terlalu santai. Istrinya berdiri di pintu sambil melipat tangan. "Kang?" "Iya, Dinda. Kamu benar-benar mau melakukan rencana gilamu itu?" Abu Nawas merapikan sorbannya. "Bukan gila, ini eksperimen sosial." Istrinya menghela napas. "Eksperimen sosial yang bisa membuatmu dipenjara." Abu Nawas tersenyum santai. "Tenang saja, kalau di penjara aku bisa tidur lebih nyenyak. Tidak perlu bayar sewa rumah." Istrinya menatap tajam. "Kamu ini..." Abu Nawas melambaikan tangan. "Doakan saja." Ia berjalan menyusuri jalan menuju pasar. Namun bukannya menuju pasar utama seperti biasanya, ia malah berbelok ke arah distrik yang jarang didatangi warga muslim. Distrik tempat para pedagang non-muslim membuka toko. Di belakangnya, 2 orang murid ulama yang sedang berjaga langsung saling pandang. Dia kemana? Bukannya itu pasar orang Nasrani? Kenapa dia ke sana?" Mereka segera mengikuti dari jauh. Abu Nawas berjalan santai sambil bersiul. Akhirnya ia berhenti di depan sebuah kedai daging. Pemilik kedai, seorang pedagang tua bernama Yakub, sedang mengasah pisaunya. Ketika melihat Abu Nawas, ia langsung terkejut. "Tuan Abu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Pagi, Yakub." Yakub bingung. "Tuan tersesat?" "Tidak. Pasar halal ada di utara." Abu Nawas menggeleng. "Aku tidak tersesat." Yakub mengerutkan dahi. "Lalu?" Abu Nawas menapuk meja dagang. "Aku ingin membeli sesuatu dari sini." Yakub semakin bingung. "Di sini hanya ada daging babi, Tuan." Abu Nawas tiba-tiba berseru keras. "Bagus, aku memang mau beli babi." Beberapa orang di sekitar langsung menoleh. Seorang wanita bahkan menutup mulutnya. Astaga! 2 mata-mata di belakang peti kayu langsung terbelalak. "Dia bilang apa? Dia mau beli babi." Yakub panik. "Tuan, pelankan suara. Ini bisa jadi masalah." Abu Nawas malah makin keras. "Yakub, ambilkan daging babi yang paling besar." Pasar langsung gempar. Seorang pedagang roti berbisik pada temannya. "Abu Nawas sudah gila." Temannya menjawab, "Mungkin terlalu sering berpikir." Yakub berkata pelan, "Tuan, apakah Tuan yakin?" Abu Nawas mengeluarkan kantong uang dan melemparkannya ke meja. "Yakin sekali." Akhirnya Yakub mengambil sepotong daging besar dan membungkusnya dengan kain merah. Abu Nawas mengambil bungkusan itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Terima kasih." Ia lalu berjalan keluar pasar sambil membawa bungkusan merah mencolok itu. Orang-orang langsing berbisik, "Itu apa? Kelihatannya daging. Katanya daging babi. Abu Nawas membeli babi." Bisikan itu menyebar cepat seperti api. Dalam waktu 1 jam, seluruh Baghdad sudah mendengar kabar tersebut. Sementara itu di penginapan para ulama, seorang murid berlari masuk. "Tuan Guru!" Pemimpin ulama menoleh. "Ada apa?" Murid itu berkata dengan nafas terengah. "Abu Nawas membeli daging babi." Ruangan langsung riuh. "Apa? Mustahil, dia murtad." Pemimpin ulama berdiri dengan wajah merah. "Kau yakin? Seluruh pasar melihatnya."
Ulama itu mengepalkan tangan. Orang itu sudah keterlaluan. Saat itulah seorang pelayan masuk membawa sebuah surat. "Tuan, ini dari Abu Nawas." Pemimpin ulama membuka surat itu. Ia membaca keras-keras. "Para tuan guru yang mulia, jika kalian mendengar kabar tentang apa yang saya lakukan pagi ini, maka datanglah malam ini ke rumah saya. Saya akan memasak hidangan tersebut dan kalian boleh menyaksikan semuanya." Ruangan kembali heboh. Seorang ulama berkata marah. "Dia menantang kita." Ulama lain berkata, "Kita harus datang." "Kenapa?" tanya yang lain. "Supaya kita bisa menangkapnya saat memakan barang haram itu." Pemimpin ulama mengangguk. "Benar." Ia menggulung surat itu dengan wajah dingin. "Malam ini kita datang ke rumahnya. Kita akan membuktikan dosa orang itu di depan semua orang." Sementara itu di rumahnya, Abu Nawas duduk santai di dapur. Istrinya memandang bungkusan merah di meja. "Kang, ini benar-benar daging babi." Abu Nawas tersenyum. "Sebagian? Sebagian?" Abu Nawas mengeluarkan bungkusan lain dari balik jubahnya. Di dalamnya ada daging domba segar. Istrinya terbelalak. "Kamu membeli 2 daging?" Abu Nawas tersenyum licik. "Yang satu untuk dimakan, yang satu untuk membuat orang salah paham." Istrinya memegang kepala. "Kang, rencanamu ini benar-benar gila." Abu Nawas tertawa kecil. "Bukan gila, ini strategi." Ia melihat ke arah jendela. Di kejauhan, kota Baghdad mulai ramai oleh gosip. Abu Nawas tersenyum. "Malam ini," katanya pelan, "akan menjadi malam yang sangat menarik." Malam itu rumah Abu Nawas yang sederhana tiba-tiba menjadi pusat perhatian seluruh Baghdad. Di luar rumahnya, banyak orang berdiri jauh-jauh sambil berbisik. "Benarkah dia memasak babi? Aku dengar begitu. Gila, berani sekali." Sementara itu dari ujung jalan terlihat rombongan besar mendekat. 100 ulama berjalan berbaris rapi menuju rumah Abu Nawas. Sorban mereka putih bersih, jubah mereka berkilau terkena cahaya lampu minyak. Seorang warga berbisik pada temannya, "Ini bukan tamu, ini seperti rombongan hakim." Temannya menjawab, "Kasihan Abu Nawas." Di dalam rumah, Abu Nawas sedang sibuk di dapur. Asap tipis mengepul dari tungku. Istrinya berdiri di samping sambil terlihat cemas. "Kang, mereka sudah datang." Abu Nawas mengintip dari jendela. "Oh iya, banyak juga." Istrinya panik. "Banyak? Itu 100 orang." Abu Nawas santai. "Bagus, penontonnya lengkap." Istrinya memegang dahinya. "Kamu ini benar-benar tidak takut ya?" Abu Nawas tersenyum. "Takut sedikit." "Sedikit bagaimana?" "Takut dagingnya keburu dingin." Tiba-tiba, tok, tok, tok. Pintu rumah diketuk keras. Istrinya berbisik panik. "Mereka!" Abu Nawas mengibaskan tangannya. "Tenang saja." Ia berjalan santai menuju pintu lalu membukanya. Di depan, berdiri pemimpin rombongan ulama dengan wajah serius. Begitu pintu terbuka, aroma masakan langsung menyeruak keluar. Campuran bau daging panggang dan asap yang aneh memenuhi udara. 100 ulama langsung mengerutkan hidung. "Bau apa ini?" kata salah satu. "Ini bau yang menjijikkan." Pemimpin ulama menatap tajam. "Abu Nawas, apakah benar yang kau masak di dalam rumah ini?" Abu Nawas tersenyum ramah. "Masakan." Beberapa ulama mendengus kesal. "Kami tidak butuh jawaban seperti itu." Abu Nawas mempersilahkan mereka masuk. "Silakan tuan-tuan, jangan berdiri di luar seperti tamu yang ragu." Para ulama masuk dengan wajah penuh curiga. Beberapa bahkan mengangkat ujung jubahnya agar tidak menyentuh lantai. Salah satu ulama berbisik pada temannya, "Rumah ini penuh bau najis." Temannya menjawab, "Benar, hidungku hampir pingsan." Abu Nawas duduk santai di tengah ruangan. "Silakan duduk, jangan tegang begitu." Pemimpin ulama berkata dingin, "Kami tidak datang untuk bersantai." Abu Nawas mengangguk. "Oh, datang untuk apa?" "Untuk melihat dosa yang kau lakukan." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu duduklah, dosanya sedang dimasak." Beberapa ulama langsung berkata, "Astagfirullah." Seorang ulama menunjuk dapur. "Bau itu jelas bau babi." Abu Nawas mengangkat alis. "Oh ya?" Ulama lain berkata marah, "Kami tahu bau itu." Abu Nawas mengangguk santai. "Hidung kalian hebat sekali." Tak lama kemudian ia membawa sebuah nampan besar dari dapur. Di atasnya ada daging panggang yang terlihat sangat lezat. Asap tipis masih mengepul, namun karena asap dari tungku lain bercampur di udara, bau yang tercium terasa aneh. Para ulama langsung mundur sedikit. "Jangan dekatkan itu,"
Itu haram. Abu Nawas meletakkan nampan di tengah ruangan. Ia duduk di depannya, lalu berkata santai, "Baiklah, kalau kalian tidak mau makan, saya makan sendiri." Para ulama langsung heboh. "Jangan, itu babi." Abu Nawas mengambil sepotong daging. "Bismillah." Seorang ulama menjerit, "Dia menyebut nama Allah di atas daging babi." Abu Nawas memasukkan daging ke mulutnya. Ia mengunyah perlahan, lalu menutup mata. Ia mengangguk puas. "Enak sekali." Para ulama melongo. Seorang ulama berkata marah, "Dia benar-benar memakannya." Abu Nawas mengambil potongan kedua. Lembut sekali dagingnya. Ia menjilat jarinya. Bumbunya juga pas. Pemimpin ulama mengepalkan tangan. "Cukup!" Ia menghentakkan tongkatnya. "Kau telah melanggar hukum Tuhan." Abu Nawas menatapnya santai sambil masih mengunyah. "Serius? 100% serius." Seorang ulama berkata, "Ini bukti nyata kemurtadan." Ulama lain berteriak, "Dia harus dihukum." Pemimpin ulama menunjuk Abu Nawas. "Tangkap dia." Dua ulama langsung maju dan mencengkram lengan Abu Nawas. Nampan makanan jatuh ke lantai. Daging panggang bergoling di karpet. Abu Nawas tidak melawan. Ia hanya menghela napas. "Sayang sekali." Seorang ulama bertanya marah. "Sayang apa?" Abu Nawas menunjuk daging di lantai. "Itu daging mahal." Para ulama semakin kesal. "Kamu masih bercanda?" Abu Nawas tersenyum. "Kalau tidak bercanda, hidup ini terlalu serius." Pemimpin ulama berkata tegas, "Bawa dia ke istana. Kita akan menghadap Sultan malam ini juga." Para ulama menyeret Abu Nawas keluar. Orang-orang yang menonton langsung gempar. "Itu Abu Nawas, dia ditangkap. Katanya makan babi." Abu Nawas berjalan sambil diseret. Namun wajahnya tetap santai. Ia bahkan sempat berkata pada salah satu ulama, "Pegangannya jangan terlalu keras." "Kenapa?" bentak ulama itu. Abu Nawas tersenyum. "Kalau lenganku memar, nanti Sultan kira kalian yang makan babi." Para ulama makin kesal. Sementara itu Abu Nawas diam-diam tersenyum kecil, karena sandiwara yang ia rancang baru saja memasuki babak paling menarik. Malam itu, aula istana Baghdad yang biasanya tenang mendadak ramai. Para pengawal berdiri lebih tegang dari biasanya, karena rombongan ulama datang dengan wajah marah sambil menyeret seseorang ke tengah ruangan. Orang itu tentu saja Abu Nawas. Ia berjalan santai meskipun kedua lengannya masih dipegang dua ulama. Salah satu pengawal berbisik pada temannya, "Kenapa orang yang diseret justru kelihatan paling santai?" Temannya menjawab, "Mungkin dia sudah terbiasa." Tak lama kemudian, Sultan Harun al-Rashid masuk ke aula. Semua orang langsung berdiri. Sultan melihat pemandangan di depannya dan mengangkat alis. Ini apalagi yang terjadi malam-malam begini? Pemimpin ulama maju satu langkah. "Paduka Sultan, kami membawa pelanggar hukum yang sangat serius." Sultan menatap Abu Nawas yang masih tersenyum kecil. "Pelanggar hukum?" Ia menoleh pada Abu. "Kau lagi, Nawas?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Saya juga kaget, Baginda. Tadi saya lagi makan malam, tiba-tiba jadi tahanan." Beberapa pengawal menahan tawa. Pemimpin ulama berkata dengan suara keras, "Orang ini telah memakan daging babi di depan kami semua." Ruangan langsung gaduh. Sultan mengerutkan kening. "Benarkah?" Abu Nawas menjawab santai, "Yang benar, saya makan daging, Baginda." Ulama itu menunjuk Abu dengan marah. "Jangan memutar kata, kami mencium baunya." Ulama lain ikut bicara. "Baunya sangat jelas. Babi panggang." Seorang ulama bahkan berkata dramatis, "Hidung kami tidak mungkin salah." Abu Nawas menoleh ke arah mereka. "100 hidung sekaligus." Ulama itu membentak, "Jangan bercanda." Sultan mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. "Nawas, apakah tuduhan ini benar?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak, Baginda." Pemimpin ulama langsung menyelah. "Dia berbohong. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kami mencium baunya." Abu Nawas menatap Sultan dengan santai. "Baginda, boleh saya meminta satu saksi?" Sultan mengangguk. "Siapa?" "Pedagang bernama Yakub di Pasar Timur." Beberapa ulama langsung berseru, "Dia memang membeli daging di sana." Sultan berkata kepada pengawal, "Panggil orang itu." Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan pakaian pedagang masuk dengan wajah gugup. Ia memberi salam kepada Sultan. "Assalamualaikum, Paduka." Sultan bertanya, "Apakah kau mengenal Abu Nawas?"
Pedagang itu mengangguk. "Iya, Baginda." "Apakah dia membeli sesuatu darimu pagi tadi?" Pedagang itu terlihat ragu sebentar. "Iya, dia membeli sesuatu." Pemimpin ulama langsung berseru, "Nah, kau dengar sendiri." Sultan mengangkat tangan. "Tenang, biarkan dia bicara." Pedagang itu melanjutkan, "Tuan Abu membeli sepotong kecil daging babi, tapi bukan untuk dimakan." Ruangan langsung riuh. Pemimpin ulama berseru, "Kau dengar sendiri, babi." Namun pedagang itu cepat menambahkan, dia juga membeli daging domba halal dari pedagang lain. Semua orang mulai bingung. Sultan mengerutkan kening. "Lalu untuk apa daging babi itu?" Pedagang itu menjawab, dia bilang ingin membakar sisa-sisanya supaya menghasilkan bau. Ruangan langsung sunyi. Seorang ulama berkata pelan, "Membakar?" Pedagang itu mengangguk. "Iya, dia bilang hanya butuh asapnya." Sultan menoleh pada Abu Nawas. "Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, saya hanya ingin melakukan percobaan kecil." "Percobaan apa?" Abu Nawas menjawab santai, "Percobaan tentang hidung manusia." Beberapa pengawal tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Saya memasak daging domba halal. Namun di tungku lain, saya membakar sisa daging babi agar baunya menyebar." Ia menatap para ulama. Begitu mereka mencium baunya, mereka langsung yakin saya makan babi. Para ulama mulai saling pandang. Abu Nawas berkata lagi, "Padahal yang saya makan hanya daging domba panggang." Sultan menutup mulutnya menahan tawa. Seorang ulama berkata dengan wajah merah, "Tapi baunya jelas." Abu Nawas mengangguk. "Betul, bau itu nyata." Ia lalu mengangkat satu jari, tapi kesimpulannya yang terlalu cepat. Ruangan langsung hening. Abu Nawas menatap para ulama dengan tenang. "Kalian melihat sedikit bukti, lalu langsung memutuskan dosa besar." Para ulama saling menatap dengan wajah bingung. Sultan akhirnya tidak bisa menahan tawa. "Hahaha, Nawas, kau membuat 100 ulama tertipu oleh hidung mereka sendiri." Beberapa pengawal ikut tertawa. Sementara itu, para ulama hanya bisa berdiri kaku, saling berpandangan dengan wajah campur aduk antara malu dan bingung. Dan untuk pertama kalinya malam itu, mereka menyadari bahwa mereka mungkin terlalu cepat menghakimi. Aula istana masih dipenuhi keheningan setelah penjelasan Abu Nawas. Beberapa ulama yang tadi datang dengan wajah penuh keyakinan, kini berdiri kaku seperti patung yang lupa cara bergerak. Sultan Harun al-Rashid masih menahan tawa. Ia menatap Abu Nawas lalu berkata, "Nawas, kau benar-benar membuat malam ini lebih menarik dari pertunjukan badut istana." Beberapa pengawal langsung menahan senyum. Pemimpin ulama berdeham pelan. "Paduka Sultan, ini tidak lucu." Sultan mengangkat alis. "Tidak lucu?" Ia menunjuk ke arah Abu Nawas. 100 ulama tertipu oleh bau asap dapur. Menurutku itu cukup lucu. Beberapa orang di aula akhirnya tertawa kecil. Abu Nawas berdiri dengan santai. "Baginda, sebenarnya saya tidak berniat mempermalukan siapapun." Salah satu ulama langsung berkata, "Lalu ini apa namanya?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Eksperimen kecil." Ulama itu mendengus kesal. "Eksperimen yang membuat kami terlihat bodoh." Abu Nawas tersenyum. "Tenang saja. Kalau kalian terlihat bodoh, itu bukan karena eksperimennya." Beberapa pengawal hampir tertawa keras. Sultan menutup mulutnya sambil menahan senyum. Pemimpin ulama mencoba menjaga wibawa. "Kalau begitu, jelaskan maksudmu." Abu Nawas menatap mereka satu persatu. "Baik." Ia berjalan beberapa langkah ke tengah aula. "Tadi kalian mencium bau sesuatu." Seorang ulama menyelah, "Bau babi." Abu Nawas mengangguk. "Betul." "Lalu kalian langsung menyimpulkan bahwa saya memakan babi." Pemimpin ulama berkata tegas, "Karena itu yang paling masuk akal." Abu Nawas tersenyum kecil. "Masuk akal, tapi belum tentu benar." Ruangan kembali sunyi. Abu Nawas melanjutkan, "Masalahnya bukan hidung kalian." Ia menunjuk kepalanya. "Masalahnya di sini." Seorang ulama berkata kesal, "Apa maksudmu?" Abu Nawas jawab santai, "Kadang kita terlalu cepat memutuskan sesuatu sebelum mencari tahu kebenarannya." Ia menoleh ke arah Sultan. "Padahal Baginda saja selalu mendengar kedua sisi sebelum membuat keputusan." Sultan mengangguk pelan.
Itu memang tugas seorang pemimpin. Abu Nawas kembali menatap para ulama. Tapi tadi malam, kalian sudah menjatuhkan hukuman sebelum persidangan dimulai. Para ulama mulai saling pandang. Seorang ulama muda berkata pelan, "Kami hanya ingin menjaga kesucian hukum." Abu Nawas mengangguk. Itu niat yang baik. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, "Tapi kesucian hukum juga butuh kerendahan hati." Sultan tersenyum. Kata-kata yang bagus. Abu Nawas melanjutkan, "Kesalehan bukan berarti kita selalu benar." Seorang ulama berkata pelan, "Lalu, apa arti kesalehan menurutmu?" Abu Nawas jawab santai, "Kesalehan itu seperti sandal." Ulama itu mengerenyit, "Sandal? Ya. Kalau sandal terlalu tinggi, orang bisa tersandung." Beberapa pengawal tertawa kecil. Abu Nawas menambahkan, "Kesalehan seharusnya membuat kita lebih rendah hati, bukan lebih tinggi dari orang lain." Pemimpin ulama terdiam. Sultan akhirnya berkata, "Nawas, pelajaranmu malam ini mahal sekali." Abu Nawas mengangkat bahu. "Saya tidak menjualnya, Baginda." "Gratis? Gratis?" Sultan tertawa keras. "Hahaha. Baghdad memang beruntung memiliki orang aneh sepertimu." Salah satu ulama tua akhirnya berbicara pelan. "Paduka Sultan, mungkin kami memang terlalu cepat menilai." Ulama lain ikut mengangguk. "Kami terbiasa melihat kesalahan orang dan lupa melihat kemungkinan lain." Abu Nawas tersenyum. "Tidak apa-apa." Ia menatap mereka dengan santai. "Yang penting sekarang kalian tahu, bau tidak selalu berarti dosa." Salah satu pengawal berbisik pada temannya, "Kalau begitu dapur istana aman." Temannya menjawab, "Asal tidak ada Abu Nawas di sana." Beberapa orang kembali tertawa. Pemimpin ulama akhirnya menundukkan kepala sedikit. "Abu Nawas, mungkin kami terlalu keras." Abu Nawas mengangguk ringan. "Mungkin sedikit." Sultan berdiri dari singgasananya. "Baiklah, persidangan malam ini selesai." Ia menatap semua orang di aula. "Dan mulai sekarang jangan lagi menuduh seseorang hanya karena bau dapurnya." Aula dipenuhi tawa. Para ulama akhirnya meninggalkan istana dengan wajah yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan terlihat saling berbicara dengan lebih rendah hati. Abu Nawas berjalan keluar istana sambil merapikan sorbannya yang miring. Sultan memanggilnya dari belakang. "Nawas?" "Iya, Baginda." "Kalau suatu hari Baghdad terlalu sunyi, aku tahu siapa yang harus disalahkan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bukan saya, Baginda." "Lalu siapa?" Abu Nawas menunjuk ke arah dapur istana. "Mungkin kokinya kurang asap." Sultan kembali tertawa. Dan sejak malam itu, suasana Baghdad perlahan berubah. Orang-orang kembali tertawa di pasar. Pedagang kembali bercanda dengan pembeli. Dan para ulama yang sebelumnya sangat keras, kini terlihat jauh lebih lembut dalam berbicara. Karena mereka akhirnya memahami satu hal penting. Kesalehan sejati bukan tentang terlihat paling suci, melainkan tentang menjaga hati agar tidak jatuh pada kesombongan. Dan di kota Baghdad, tawa kembali terdengar, seperti biasanya.